cara kepada siapapun. Kan sering saya lakukan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi tidak ada yang bisa memutus ataupun mengamputasi. Tinggal narasumbernya menjawab. Media. Jadi jangan dong menjatuhkan daripada media. Siapapun itu. Ya. Saya nggak peduli siapapun orang. Sangat saya sesalkan apabila kita itu selalu menyudutkan orang akan alam pikirnya. Ingat baik-baik, siapapun kau, ya, kau tahu salah kok. Ya. Banyak yang dari permintaan maaf pada presiden minta maaf, kepada jaksa agung minta maaf, kepada Kapolri minta maaf, semuanya minta maaf. Makanya saya jebol aja setelah berpikir, oh ternyata berantakan semua. Kenapa sampai berani ngomong gitu? Itu yang saya katakan tanda kutip tadi. Ada apa kok seberani itu? Siapa yang dorong? Analisis. Walaupun saya tahu, tapi saya kan nggak mau bersuara. Kenapa? Saya menghormati hukum, menghormati data bukti. Maaf, hitam di atas putih, kesepakatan, perdamaian, atau persetujuan daripada Dewan Pers mengatakan memaafkan. Kalau hanya melalui statement-statement aja, ini kan nggak bernuansa. Yang paling pintar di jagat raya ini, masih banyak yang lebih pintar. Nggak hebat Ricky Sitohang, tapi masih ada 1000 Ricky Sitohang yang lain yang lebih hebat dari saya. Kamu, sehebat apa kamu? Sehebat apa tulang punggung di belakang? Kenapa sampai ditahan? Apakah ada sesuatu yang ditutupi? Kalau seandainya kamu ditahan, kau akan bunyi. Nah, masyarakat yang Mungkin Pak Irja sedikit menanggapi bahwa salah satu lawyer ini akhirnya terjegal ya, dilaporkan oleh beberapa pihak, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia. Mungkin gimana nih Pak Irjen menanggapi? maksudnya apa nih sekarang nih? Ya, terkait teman dia kan datangnya media, lo punya otak nggak? Gitu. Oh, gitu biar jelas substansinya gitu loh. Jadi kalau substansinya nggak jelas kau bikin, jawaban saya jadi nggak jelas gitu loh. Ini yang kotanya ini kan narasumbernya berbeda gitu loh. Saya harus berdasarkan data, fakta, dan realita gitu loh. Iya. Saya nggak mau berandai-andai gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin media pernah dan sering mendengar apa yang selalu saya sebutkan, bahwa namanya insan pers berhak, ya, punya hak untuk melakukan wawancara kepada siapapun. Kan sering saya lakukan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi tidak ada yang bisa memutus ataupun mengamputasi. Tinggal narasumbernya menjawab. Mau kau jawab atau tidak, itu kan tergantung narasumber. Tapi setiap media itu berhak menanyakan itu, pengen tahu kejelasannya, supaya ada persesuaian pendapat orang dengan pendapat yang ini. Sehingga mengambil langkah tengah, masyarakat menilai, itu hak pers, hak media. Jadi jangan dong menjatuhkan daripada media, siapapun itu. Ya. Saya nggak peduli siapapun orang, sangat saya sesalkan apabila kita itu selalu menyudutkan orang kalau tidak sesuai dengan apa yang merupakan alam pikirnya. Ingat baik-baik, siapapun kau, ya, kau tidak akan pernah diketahui oleh publik kalau tidak menggunakan media. Omong kosong, kau tahu paling satu rumah tok. Yang menyuarakan siapa? Media yang menyuarakan itu semua. Makanya jangan bertentangan dengan media, tinggal kamu aja. Kamu kira-kira kalau diwawancarai, pas nggak dengan apa substansinya? Seperti yang saya lakukan kan. Kalau nggak ngepas, saya coba menghindar dari situ. Tapi jangan kita merendahkan, menjatuhkan harkat martabat daripada seorang profesi daripada insan pers. Dan selalu saya katakan tuh ya, hormati media. Dia punya hak dan dilindungi undang-undang pers. Dan sekarang terjadi, sekarang dilaporkan. Ya sudah pertanggungjawabkan. Memang permohonan maaf itu sebagai bangsa Indonesia, kita itu adalah budaya bangsa Indonesia. Tapi kan tidak bisa menghindarkan atau mengamputasi atau menutup peristiwa hukum. Ya, peristiwa hukum kalau seandainya ini delik aduan, ya kalau seandainya dari pihak pers tidak mau tetap bermuara ke jalur hukum, ya silahkan saja dijawab. Mungkin begitu keterangan saya ya. Tapi melihat kemarin statement dari KPH sendiri menyayangkan nggak sih Pak Irjen, artinya ya sebagai seorang advokat, namun tidak bijaksana lah dalam meresponi teman-teman media sendiri. Ya itulah, kan saya bilang
karena didesak sama media. Didesak kan bukan karena maunya media, tapi media kan melihat fakta realita. Apalagi melihat dipertontonkan lagi ini kedekatan dengan presiden dan sebagainya, pakai foto segala macam. Emang laku? Nggak laku. Ini hukum. Oh, ini kesayangan presiden kan gitu. Ya saya yakin media yang melihat itu juga enek juga lihatnya kan. Jangan kan Anda saja enek lihatnya. Nggak apa-apa nih, hukum atau apa. Mempertontonkan seolah Febri Ardiansyah ini orang yang paling hebat di sejagat raya ini. Dipertanyakan sama media. Ya itulah keluar bahasa yang tidak santun. Jadi jangan kita akar masalahnya, terus dampaknya, muaranya menjatuhkan harkat martabat daripada insan pers. Menurut hemat saya, sebaiknya berhubungan langsung lah dengan media pers. Ya. Istilahnya nggak usah publikasi kan orang umum yang tahu, tapi kan ke pers sendiri kan ada dewan pers tuh. Ya konsultasi lah. Mungkin ada jalan keluar yang baik, nanti pihak insan pers atau media pers atau dewan pers yang akan mempublikasikan hasil pertemuan itu. Ini kan jalan tengah menurut saya kayak gini. Nah, nggak usah bercuap-cuap ke orang lain, udah langsung aja kepada yang bertanggung jawab. Kan ada pusat dewan pers. Nah, kalau sudah dewan pers yang berbicara kan sudah berbeda. Insan pers yang lain mematuhi induk organisasinya. Itu kira-kira menurut hemat saya. Ya. Memang lebih baik bertemu soal langsung ya, saling. Menurut hemat saya seyogianya seperti itu. Sehingga ini kan namanya bisa saja karena permohonan maaf itu kalau sudah seperti ini kan delik aduan ya. Bisa saja restoratif justice itu terjadi. Tapi kita juga merendahkan hati dan perasaan. Ketemulah, kita udah tahu salah kok. Ya. Banyak yang dari permintaan maaf, kepada presiden minta maaf, kepada jaksa agung minta maaf, kepada kapolri minta maaf, semuanya minta maaf. Makanya sebelum bicara itu pikir dulu. Kira-kira bibir saya ini membuat orang sakit hati nggak, tersinggung nggak? Makanya jangan asal jeplak aja gitu loh. Kita jeplak aja setelah berpikir, oh ternyata berantakan semua. Kenapa sampai berani ngomong gitu? Itu yang saya katakan tanda kutip tadi. Ada apa kok seberani itu? Siapa yang dorong? Kalau saya yang dorong sendiri ya, kenapa kamu lakukan? Saya rasa semua rakyat Indonesia sudah paham lah. Kalaupun ada dari Tempo sudah menyuarakan gini-gini, silakan analisis. Walaupun saya tahu, tapi saya kan nggak mau bersuara. Kenapa? Saya menghormati hukum, menghormati data, bukti, dan realita. Kira-kira. Jadi permintaan maaf yang dilakukan Hotman di postingan di Instagramnya itu menurut Pak Jenderal tulus nggak sih? Karena banyak tafsir. Saya tidak bisa mengatakan tulus atau enggak. Yang tulus itu harus ketemu dengan Dewan Pers. Itu baru betul. Itu kan real. Ada permohonan maaf hitam di atas putih, kesepakatan, perdamaian, atau persetujuan daripada Dewan Pers mengatakan memaafkan. Kalau hanya melalui statement-statement aja ini kan nggak bernuansa. Saya nggak mengatakan mau tulus atau tidak tulus, tapi langsung dong. Karena Dewan Pers sudah bersuara. Nah, kalau Dewan Pers bersuara berarti datang dong ke Dewan Pers. Selesaikan pokok permasalahannya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kedua belah pihak ini ada jalan keluar yang terbaik. Supaya jangan memantik yang lain-lain mengompori. Ingat loh, situasi-situasi kayak gini nih banyak kompor-kompor meleduk nih. Ya, bagaimana kalau situasi ini supaya tetap pecah, hancur, negara rusak, rakyat sengsara. Mau kayak gitu. Nah, ini kira-kira yang perlu dipahami. Ayo kita sama-sama merendahkan hati dan perasaan. Jangan merasa kita paling hebat sejagat raya. Di atas langit masih ada langit. Enggak, kau yang paling pintar di jagat raya ini, masih banyak yang lebih pintar. Enggak hebat Ricky Sitohang, tapi masih ada 1000 Ricky Sitohang yang lain yang lebih hebat dari saya. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir adalah sampai dikuliti di sosmed, artinya seolah-olah ingin menutupi case-nya Febri Adriansyah. Gimana nih Pak Jenderal, setuju nggak sih sampai yang KPH dikuliti di? Ya itu kan case masing-masing lah. Kalau bagi saya pribadi, saya nggak mau mengkait-kaitkan itu terhadap apa yang diberikan statement masyarakat kepada HPH, ya itu kan case tersendiri. Tapi khusus kepada masalah Febri Adriansyah harus terbuka untuk umum, harus transparan. Itu yang saya katakan tuh due process of law, terbuka, transparan dan akuntabel. Masyarakat tahu perkembangan situasinya. Perlu saya ingatkan, seorang Nadiem bisa ditahan, seorang Yepate bisa ditahan, menteri-menteri yang lain bisa ditahan. Dia juga sudah berbuat kok untuk negara.
Terus apa hebatnya Febri Adriansyah sampai nggak ditahan? Why? Tanya sendiri. Ada apa kamu? Sehebat apa kamu? Sehebat apa tulang punggung di belakang? Kenapa sampai nggak ditahan? Apakah ada sesuatu yang ditutupi? Kalau seandainya kamu ditahan, kau akan bunyi. Nah, masyarakat yang nilai. Gitu kira-kira.